Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa lagi dalam pemahaman Alkitab Jemaat GKI Taman Cibunut Bandung, Rabu 11 Oktober 2023. Bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Doa saya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalani hidup, dan jangan lupa yang satu ini, bahagia. Karena bahagia kekuatan dari Tuhan dari surga yang sudah dianugerahkan kepada kita. Sedikit bahagia saja kita punya, saya percaya kita akan mampu melewati hal-hal tersukar dalam kehidupan kita. Saya sudah membuktikan semuanya itu. Jadi jangan lupa bahagia sekalipun sedikit. Tema PA kita pada hari ini adalah belajar dari hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Diinspirasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Surat Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16 ini adalah sebuah cara Rasul Paulus melindungi jemaat Filipi dari pengajar-pengajar yang jahat. Tapi alih-alih melindungi dari pengajar-pengajar yang jahat, Rasul Paulus seperti menceritakan pengalaman hidupnya sebelum dan setelah ditangkap oleh Kristus Yesus. Seperti apa pengalaman hidupnya? Kita akan dalami firman Tuhan hari ini. Marilah kita awali firman Tuhan hari ini dalam PA hari ini dengan sebuah pujian dari NKB nomor 183. Dulu ku mencari. Dulu ku mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan pandu bagiku, kini firman Tuhan yang membimbingku. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu rancanganku memberiku senang, kini hanya doa memberiku tenang. Dulu ku merasa bimbang tak tentu, kini ku mendapat benteng yang teguh. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu hasrat diri ku ikuti terus, kini ku dibimbing sabda penebus. Dulu ku menuntut, tak mau menyerah,
Dia sungguh Tuhanku adalah. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami telah mendapatkan Engkau sendiri. Engkau telah menangkap kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami menjadi milik Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana seharusnya yang Tuhan inginkan. Biarlah melalui pemahaman Alkitab hari ini, melalui cerita pengalaman Rasul Paulus, kami mampu menjalani hidup yang sesungguhnya bersama dengan Kristus yang telah menangkap dan memiliki kami. Inilah doa kami berserah dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita membaca Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat itu. Sebab kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak mengandalkan hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, dan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Setelah membaca surat Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16 ini, kita dapat melihat Rasul Paulus yang melancarkan serangan langsung kepada para pengajar palsu yang telah menyusup ke dalam jemaat. Rasul Paulus menjuluki mereka dengan istilah anjing-anjing, istilah pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat palsu. Rasul Paulus memperingatkan mereka, jemaat Tesalonika ini, supaya waspada terhadap pengajar-pengajar jahat itu, terhadap anjing-anjing itu, terhadap penyunat-penyunat palsu yang menyusup dalam jemaat. Pilihan istilah yang tidak enak didengar terhadap para pengajar palsu ini, khususnya istilah anjing-anjing, mau menegaskan bahwa Rasul Paulus sedang melakukan perlawanan secara serius kepada mereka. Khususnya kelompok ini adalah kelompok orang Yahudi Kristen. Ya, orang-orang Kristen Yahudi yang masih memegang tradisi-tradisi Yahudi atau hukum-hukum Taurat. Anjing-anjing ini adalah istilah yang digunakan orang Yahudi untuk memandang atau ngecap ya orang yang tidak mengenal Allah, itu sebagai orang kafir. Jadi yang disebut anjing-anjing ini adalah orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebutan orang Yahudi ya Kristen terhadap orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini disebutkan untuk kelompok orang Yahudi yang Kristen yang masih memegang hukum Taurat. Mereka dibilang kafir juga oleh Rasul Paulus karena mereka sudah Kristen tetapi masih memegang hukum-hukum Taurat atau tradisi Yahudi yang masih mengutamakan tanda-tanda lahiriah. Salah satunya adalah sunat. Ya, jadi pertentangan waktu itu orang-orang yang bukan Yahudi Kristen itu diminta untuk sunat. Hidupnya dianggap tidak sempurna dalam Kristus karena tidak menjalani sunat. Nah, Rasul Paulus menentang pemikiran itu. Mereka yang meminta orang Kristen sunat, ya, yang bukan orang Yahudi itu disebut orang-orang yang melawan ya hukum Kristus atau ajaran Kristus. Orang yang disebut kafir oleh Rasul Paulus sekalipun mereka telah menjadi seorang Kristen. Ya bagaimana mungkin ya istilahnya orang yang sudah Kristen itu masih memegang tradisi-tradisi Yahudi atau hukum-hukum Taurat, atau masih mengandalkan hal-hal yang lahiriah. Itu salah fokus. Rasul Paulus menunjukkan bahwa orang-orang Filipi, maksud saya, orang-orang Filipi ini adalah bangsa yang sudah dipilih oleh Allah. Sudah melakukan sunat rohani. Jadi sunatnya bukan fisik, lahiriah, tetapi sunat rohani. Sunat rohani yang dimaksud adalah beriman kepada Kristus Yesus. Beriman kepada Yesus Kristus itu adalah bangga dimiliki oleh Kristus Yesus, dan hidupnya dalam beribadahnya menyembah Allah dalam pimpinan Roh Allah sendiri. Jadi hidupnya terbuka akan pimpinan Roh Allah. Ambisi-ambisi pribadi, keinginan-keinginan pribadi ditundukkan dalam pimpinan Roh Allah ini. Nah, beriman kepada Kristus Yesus dan berada dalam pimpinan Roh Allah sebagai penyembah Allah adalah segalanya bagi orang Kristen. Tidak perlu lagi mempercayai tanda-tanda lahiriah, termasuk sunat fisik itu. Kepada para lawannya, Rasul Paulus juga menunjukkan bahwa apa yang mereka banggakan secara lahiriah, sebetulnya Rasul Paulus kalau mau melihat dirinya, Rasul Paulus pernah punya kebanggaan itu sebelum ia ditangkap oleh Kristus. Kita bisa lihat tuh, saudara,
pada ayat 5 dan 6. Disampaikan pada Rasul Paulus, kalau saya mau bangga, saya itu kurang apa lagi. Disunat pada hari yang ke-8, orang Yahudi asli, ya, keturunan suku Benyamin, orang Ibrani asli, taat hukum Taurat tanpa cacat. Ia seorang Farisi, penganiaya jemaat, ya, termasuk maksudnya orang Kristen gitu ya. Kalau saya mau bangga, saya bisa bangga pada hal-hal yang pernah, ya, Rasul Paulus lakukan, atau identitas asli Rasul Paulus sebelum ditangkap oleh Kristus. Tetapi apa yang dulu menjadi kebanggaan itu sudah dianggap sampah karena Rasul Paulus sudah ditangkap oleh Kristus. Jadi pemahaman Rasul Paulus mengenai Kristus telah mengubah seluruh sistem nilai dalam kehidupannya. Karena sudah dibenarkan oleh Allah melalui Kristus, iman kepada Kristus yang menyelamatkanlah yang utama, bukan pembenaran oleh diri sendiri dengan menaati hukum Taurat. Bagi Rasul Paulus, ditangkap oleh Kristus, hidup dalam iman kepada Kristus, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, itu kebanggaan. Bukan masa lalu, ya, hari kemarin, di mana Rasul Kristus memiliki semua identitas keyahudian dan taat kepada hukum Taurat dan mengadakan hal-hal lahiriah lagi yang ia banggakan. Semua itu sudah dianggap sampah. Tidak ada artinya, sesuatu yang sia-sia. Ia bangga sekarang pada identitas barunya sebagai seorang pengikut Kristus yang ditangkap oleh Kristus dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran oleh Allah itu. Kemudian saudara, di ayat yang ke-15 Rasul Paulus mengajak dalam kondisi hidup yang sudah ditangkap oleh Kristus ini, ya, sudah menjadi orang yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah ini, menjalani kehidupan yang sempurna. Nah, hidup seperti apa itu kehidupan yang sempurna? Kita lihat di ayat yang ke-10. Kesempurnaan menurut Rasul Paulus adalah hidup mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Saya akan bacakan untuk saudara. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bagaimana hidup sempurna sebagai orang yang sudah ditangkap Kristus, sebagai orang yang dipimpin oleh roh Allah dalam hidup menyembah Allah. Hiduplah, ya, mengenal Kristus dari hari ke hari, mengenal kuasanya dari hari ke hari, dan usahakanlah semakin intim persekutuan kita dengan Kristus. Itu yang harus diusahakan sebagai orang yang telah ditangkap oleh Kristus dan bangga sebagai orang Kristen. Kita harus mengusahakan mengenal Kristus sedalam-dalamnya, mengenal kuasa kebangkitannya, dan mengusahakan persekutuan yang semakin dekat dengan Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti konven Penatua, ya, GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah di Solo. Romo terkenal, ya, yang cukup digemari di YouTube, bukan cukup, ya, sangat digemari, yaitu Romo Eko Wahyu, ya. Berbicara di antara penatua-penatua dan juga ada pendeta di situ, salah satunya saya. Salah satu kehidupan Kristiani yang dilupakan, ya, bahkan oleh pemimpin gereja termasuk penatua dan pendeta, adalah membangun keintiman dengan Kristus. Apa yang dimaksud itu, saudara? Membangun keintiman itu adalah bagaimana seorang penatua, bagaimana seorang pendeta punya jam-jam doa, ya,
punya waktu-waktu doa yang intens gitu. Dan membangun kehidupan spiritualitas yang memang disengaja. Ya misalnya kalau di Katolik ada doa-doa khusus gitu ya. Mungkin kalau di Kristen membaca Alkitab, kemudian doa, kemudian syafaat, mendoakan orang yang lain. Kemudian kita merencanakan sesuatu sebagai jalan spiritualitas kita. Harusnya seperti itu yang dilakukan pemimpin-pemimpin Kristen itu ya. Dan ada contoh bagaimana mungkin gitu ya, seorang pemimpin Kristen baik itu penatua ataupun pendeta gitu ya, yang tiba-tiba kalau rapat, kalau apa marah dengan kata-kata yang kasar, dengan pemikiran yang kasar gitu ya, atau pemikiran yang kasar itu adalah pemikiran yang meremehkan orang lain. Mana mungkin gitu. Nah kalau itu terjadi, maka bangunan spiritualitas ya, Kristianinya rapuh ya. Dan hal ini menurut saya hari ini berkaca dari curhat atau sharing pengalaman Rasul Paulus yang telah ditangkap oleh Kristus, yang mengajak kita mengejar kesempurnaan dengan membangun kehidupan mengenal Kristus lebih dalam lagi dan mengenal kuasa kebangkitannya dan mengusahakan persekutuan dengan Kristus. Sikap hidup membangun hal ini juga harus dimiliki oleh siapapun juga seorang Kristiani, bukan hanya pemimpin gereja. Saat ini bulan keluarga ya, anak-anak juga harus dibangun spiritualitasnya oleh orang tua dalam kehidupan imannya dari hari ke hari. Misalnya ada doa keluarga bersama-sama, kemudian membaca firman Tuhan bersama-sama, kemudian melakukan hal-hal tindakan spiritualitas bersama-sama, misalkan seperti yang dibuat oleh panitia bulan keluarga, di mana beberapa waktu yang lalu anggota jemaat diberi sembako untuk dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Bersama-sama ini juga satu tindakan spiritualitas di mana kita dibangun untuk semakin mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya, dan juga membangun sebuah persekutuan yang lebih akrab dengan Kristus. Mengenal dan bersekutu dengan Kristus, inilah panggilan sorgawi yang menurut Rasul Paulus yang membuat kita sempurna dan harus dikejar. Orang Kristen perlu berlari-lari, dikatakan oleh Rasul Paulus. Bukan jalan loh saudara ya. Orang Kristen perlu berlari-lari untuk mewujudkan panggilan sorgawi ini. Belajar dari hari kemarin, hari ini, dan esok gitu ya. Yang lalu siapa kita? Ya sudahlah gitu. Tetapi hari ini siapa kita? Hari ini saya adalah seorang Kristen yang ditangkap oleh Kristus, dan saya bangga itu ya. Dan saya harus mengejar kesempurnaan itu, membangun kehidupan doa, membangun kehidupan spiritualitas kita, kemudian membangun juga tindakan-tindakan yang penuh kasih, sehingga saya sama dengan Kristus ya. Dan semakin hari indikator kita semakin intim persekutuan dengan Kristus, kita semakin percaya bahwa hidup yang kita jalani ini, kita jalani bersama Kristus. Yang tadinya kita sering khawatir berlebih, sekarang semakin lama semakin berkurang. Bahkan semakin lama semakin percaya diri. Ya bukannya tidak khawatir lagi, tetapi khawatir yang mampu kita atasi karena saya percaya. Ya kayak kita percaya bahwa Kristus bersama kita, memelihara kita, menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan saya semakin juga mampu membagikan sesuatu yang penuh cinta kasih seperti Kristus membagikan itu kepada orang-orang pada zamannya. Kepada anak-anak muda ya, ada penelitian seperti yang dikatakan
Profesor Renal Kasali ya, bahwa umur sekitar 20 sampai 29 atau 39 ya, itu generasi strawberry ya. Anak-anak sekarang, anak muda sekarang pintar ya, kreatif ya. Ya penuh inovasi, tetapi mentalnya rapuh. Cepat putus asa kalau ada kegagalan 1, 2, cepat marah dan seterusnya gitu. Nah, untuk membangun mental ini juga perlu kita masuk ke dalam pertahanan ya, atau kekuatan iman kita kepada Kristus. Bagaimana kita membangun kehidupan spiritualitas kita pada Kristus, membangun kepercayaan diri kita, percaya, yakin ya bahwa Kristus bisa menolong kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya semakin hari kita semakin mampu mengejar sesuatu yang surgawi atau panggilan surgawi itu. Membangun kehidupan doa kita, membangun persekutuan intim kita dengan Kristus, dan juga mengekspresikan hidup persekutuan kita dengan Kristus dengan sesama, kita saling menguatkan dan berbagi kasih Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam pemahaman Alkitab hari ini. Biarlah mampu menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, menjalani hidup ini dengan kebanggaan sebagai seorang Kristen. Kebanggaan dalam arti kami terus membangun kehidupan doa, spiritualitas kami. Kami juga mampu menyikapi, mengekspresikan kehidupan persekutuan dengan Kristus dengan tindakan-tindakan kasih kepada sesama. Kami mau serahkan kehidupan beriman, kebanggaan kami kepada Kristus. Dan kami juga menyerahkan kehidupan keluarga. Biarlah kami dapat membangun kehidupan keluarga yang bangga akan Kristus. Dan biarlah kami juga dapat membangun bangsa ini juga melalui kehidupan yang kami tunjukkan dari iman kami kepada Kristus. Di tengah kebersamaan, kami mampu memberikan perhatian, kami mampu berpartisipasi membangun kehidupan bangsa ini lebih baik. Kami berdoa untuk bangsa ini juga Tuhan, di tengah situasi politik yang ada. Dan kami juga berdoa untuk mengakhiri atau berakhirnya perang atau gencatan senjata di Israel sana, di jalur Gaza. Kami prihatin ya Tuhan. Kami kasihan dengan anak-anak, dengan penduduk sipil yang tentu saat ini dicekam oleh ketakutan. Kami serahkan ya Tuhan seluruh doa kami ini dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai jumpa lagi dalam pemahaman Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati.